Ya, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Cibogo, Ibu Eka Heksarianita, dan yang saya hormati juga rekan-rekan guru SDN 2 Cibogo beserta stafnya. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah dalam acara diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini saya mendapatkan tugas aksi nyata di modul 1.4 menerapkan atau mengimplementasikan tentang budaya positif di sekolah. Nanti banyak apa saja ya budaya positif di sekolah yang harus kita tahu, gitu ya, yang harus kita tahu dan harus kita kembangkan dengan anak-anak didik khususnya. Dan insya Allah semoga nanti kita bisa menerapkannya di aksi nyata rekan-rekan semuanya. Ada diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif nanti yang kita bakal paparkan apa itu di dalamnya. Lalu yang kedua, salawat beserta salam tidak lupa juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita menjadi umat yang disyafaatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini biodata saya. Nama Alfian Fahri Ali, tempat tanggal lahirnya Cirebon 7 Januari 95, alamat wallet kota wallet. Barangkali belum tahu rumahnya, silahkan bisa datang ke rumah saya. Nanti saya kasih tunjuklah mapnya. Instansi saya SDN Negeri 2 Cibogo, jabatan mengajar guru olahraga. Nah, agenda kegiatan kali ini ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua tujuan kegiatan, yang ketiga materi dan tanya jawab. Entah itu nanti misalkan ada yang mau bertanya silahkan. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sebelum melakukan aktivitas ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar semuanya berjalan dengan lancar dan semoga Allah juga meridhoi apa yang kita dapatkan dari materi hari ini dan menjadikan barokah untuk kita semua. Inilah Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke acara kedua, yaitu tujuan kegiatan. Sebelumnya saya punya ice breaking dulu. Sebelum masuk ke materi, saya punya ice breaking. Apa itu ice breakingnya? Ice breakingnya itu adalah tentang konsentrasi kita. Ketika hitungan ganjil ketiga itu kita bilang door, ya. Apa itu ice breakingnya? Tentang permainan konsentrasi, dan konsentrasinya ketika hitungan ketiga kita bilang door. Misalkan 1, 2, door. Terus setelah door 4, 5 door. Terus setelah 5 door 7, 8 door. Oke? Bisa ya? Supaya kita relaksasi aja, supaya tidak terlalu tegang juga, supaya tidak terlalu tegang. Kita mulai dari nanti ke Pak Fahmi, ke Ibu, ke Bu Ira, ke Bu Titin, muter ya. Setelah muter sampai ke Pak Elo, nah balik lagi ke Pak Fahmi. Ya. Ya, misalkan ya berhitung aja, berhitung 1, 2 door, kan 1, 2 door, 3, 4 door, 7, 8 door. Ini permainan konsentrasi sebenarnya. Oke, siap ya? Pak Fahmi nanti ke Ibu, ke Bu Ira, ke Bu Titin, ke Bu Risa, ke Bu Ati, terus ke Pak Dede, muter sampai ke Pak Elok, dan Pak Elok balik lagi ke Pak Fahmi.
Oke, siap ya, ini buat mengasah konsentrasi kita aja. Oke, siap ya? Siap. Sebelum itu, saya punya tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat itu seperti ini. Tepuk semangat. 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 Oke, tadi masih ada. Masih ada yang kayak gitu. Iya, masih ada yang kayak gitu. Nah, jadi iya betul. Jadi tepuk semangat itu tepuk semangat, prok prok prok, semangat, prok prok prok. Nah, prok prok prok, semangat. Oke, siap ya? Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, siap. Sekarang langsung ya masuk ke permainan konsentrasi. Kalau misalkan saya bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai, oke? Bisa? Sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Satu, dua. Kelipatan tiga. Oke, siap. Contoh, 1, 2, dor. Berarti ya. Baik, ini Papa Mi. Dimulai dari sini aja. Oke, dari Papa Mi. Siap. Satu. Berarti berlanjut harusnya 4. Ulangi lagi. Berarti Bu Titi belum konsentrasi nih. Siap, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mulai. 2, 4. Nah. Lagi penglipatan 3 dol, kelipatan 3 dol. Oke, siap, konsentrasi, siap. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mulai. 2, 4, 5, dor. 7, 8, dor. Lanjut berapa dulu? Salah. Harusnya 10. Oke, lagi. Sekarang dibalik. Ya, dari belakang ya, dari Pak Elo, Pak Adar, Pak Dede, Pak Entis, Bu Ana ke depan. Oke, siap ya? Belum. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, dor. 4. 5, dor. 8, dor. Harusnya 10. Oke, sekali lagi biar konsentrasinya. Oke, sekali lagi. Oke, siap. Konsentrasi. Konsentrasi Dimulai dimulai. dari Bu Risa. 1, dor. 4. 5, dor. 6. 7, 8. Oke, kelipatan 3 kan enggak? Iya, 7, 1, 2, dor, 4, 5, dor, 7, 8, dor, 10, 11, dor, 13, 14, dor. Nah, itu berkelipatan 3. Oke, itu cukup lah ice breakingnya. Terima kasih ya, semoga nambah lagi semangatnya yang saya akan paparkan nanti dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Amin. Tujuan kegiatan melakukan pengembasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru SDN Negeri 2 Cibubur. Yang kedua, ada bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SDN Negeri 2 Cibubur. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif yang kita tahu apa coba? Contoh salah satunya adalah setiap hari Jumat pagi pembiasaan membacakan surat Yasin. Terus juga ada membacakan Asmaul Husna. Itu salah satu budaya positif di sekolah kita yang setelah kita kembangkan. Ya kan, kita bisa dikembangkan lagi, entah itu di setiap hari Seninnya upacara bendera, di setiap hari Sabtunya melakukan senam massal. Itu salah satu budaya positif yang telah kita lakukan. Lalu konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebijakan. Lalu ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini nanti semuanya kita bakal paparkan. Nanti biar kita juga setelah saya memberikan materi ini, kita dalam proses belajar mengajar bisa diaplikasikan lagi dan dikembangkan lagi tingkat-tingkat untuk materi yang kita dapatkan untuk anak didik khususnya ya. Lalu yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kita tahu paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu kemarin setelah saya bahas waktu pendampingan kemarin tentang profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Kalau misalkan kita mengulas untuk lagu yang telah kita sepakati dan kita nyanyikan bersama, yang pertama adalah pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah salah satu tujuan profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru untuk apa sih mengajar kalau tidak menanamkan profil-profil pelajar Pancasila kepada anak? Intinya anak itu ingin berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan menurut apa yang kita mau ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kalau misalkan kita sebagai pendidik adalah tugasnya menuntun anak didik untuk mencapai tujuan yang dia inginkan dengan cara kita memfasilitasi apa yang anak inginkan dan kita memberikan motivasi dengan apa yang anak butuhkan. Itu salah satunya tentang paradigma baru. Lalu paradigma perubahan, cobalah buka. Contoh, ini contoh nih, kita bisa terapkan. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangannya. Coba bayangkan, ya. Coba bayangkan kalau misalkan di dalam tas kita itu ada hal yang sangat berharga. Contoh, emas 5 gram, ya kan? Kita pegang, ya kan? Contoh Bu Ana ini, A itu tugas A itu Bu Ana, misalkan. Bu Ana itu di dalam tasnya mempunyai emas yang bukan berat ya, apa namanya kalau emas itu 5 gram ya, 5 gram beratnya 5 gram emas dikepal oleh Bu Ana, oleh tangan kanan Bu Ana. Ketika ada Bu Ulfa itu, apa sih Bu Ana? Yang dikepal itu, ini berharga nih bagi saya, kayak gitu kan, berharga, sangat berharga. Mungkin nggak emas 5 gram dikasihkan ke Bu Ulfa dengan cara sia-sia, di rumah udah buat Bu Ulfa aja, mungkin nggak kira-kira? Tidak mungkin ya, karena apa? Yang dikepal oleh Bu Ana adalah sangat berharga. Nah, coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, tadi adalah emas. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya contoh, Bu Ana pakaiannya cuma punya 5 gram. Tak ada deh gitu, gak ada lagi kalau selain punya emas 5 gram ini gak ada lagi gitu kan ya. Bahasanya barang satu-satunya yang Bu Ana punya. Nah, tugas B, berarti tugas Bu Ulfa nih adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya A atau tangannya Bu Ana. Boleh dengan cara apa aja, dibujuk, dirayu, dilaketek lah, dikelitikin, atau juga dikasih, "Gus Bu Ana buka aja tuh," dikasih uang 200.000 supaya saya pengen tahu apa sih. Kata Bu, nggak boleh, ini mah punya saya. Soalnya itu milik pribadi yang tidak boleh dikasihkan kepada orang lain. Gimana nih cara menggodanya? Mampu nggak Bu Ulfa menggoda Bu Ana? Halo Bu Ana, ayo coachingnya gratis dong, ya kan? Ya mungkin, kayak gitu kan. Coba buka kepalanya.
Seolah-olah Bu Ana tidak mau, karena apa itu sangat berharga. Nah, bersedia enggak Bu Ananya? Maka itu jawaban Bu Ana ada di siapa? Posisi kontrol ini termasuknya posisi kontrolnya ada di siapa? Bu Ana atau Bu Ulfa? Bu Ana kan, berarti Bu Ana yang mengkontrol apa? Mau ini soalnya hak milik pribadi. Lalu, apakah A atau B yang membuka kepala tangan A? Bu Ana, misalkan apakah Bu Ana mau gitu? Kayak mengapa? Apa alasannya? Kira-kira apa alasannya Bu Ana? Kalau misalkan punya emas di tangan, dibuka, dikasihin ke Bu Ulfa, apa coba? Ya udah cuma mau kasihin aja sia-sia, pasti nggak bakalan kan? Nah, begitu pun dengan cara pola pikir anak seperti itu. Apakah A atau B yang tetap menutup kepala tangan A? Mengapa? Apa alasannya? Terus menutup kepala tangan A itu kenapa? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Contoh, tadi yang telah saya jelaskan, pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian kita untuk tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan pun tidak akan dibuka. Enggak mau kata Bu Ana tuh, ini mah punya saya gak bakal mau ngasih ke Bu Ulfa dengan cara sia-sia kayak gitu kan. Karena ini menurut saya hal yang paling berharga. Begitu pun dengan prinsip kita, jangan mudah tergoyahkan. Jadi semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Gimana Bu Ulfanya memarahi Bu Ana? Entah itu gimana Bu Ananya mengapalkan barang berharga yang Bu Ana punya. Itu salah satunya. Nah, itu ternyata posisi kontrol. Dan teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari dikembangkan dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi makna kontrol itu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol diri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kontrol di sini tergantung kitanya mau seperti apa. Apakah dengan cara paksaan, ayo dibuka, ayo Bu Ana, kalau nggak dibuka dikasih diancam dengan cara mengancam atau seperti apa. Nah, itu balik lagi di kontrolnya ada di posisi kita. Kalau Bu Ana posisinya tetap berpegang teguh dengan pendirian Bu Ana, tidak membuka barang berharga tersebut, berarti kontrol Bu Ana itu bagus. Dan tergantung dengan Bu Ulfa juga, bagaimana cara mengontrol Bu Ana supaya membuka. Apa alasannya si Bu Ana nggak mau membuka? Kalau misalkan buat aku aja boleh enggak? Kayak gitu kan, itu sama-sama mempunyai posisi kontrol. Lalu ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang saya pelajari tentang materi ini, tentang stimulus respon dan teori kontrol, kita bisa dapat membedakan. Yang pertama, kalau misalkan di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tetapi kalau misalkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu pasti berbeda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita ini di dua ini aja kita bisa menyimpulkan bahwa kalau teori kontrol itu kebutuhan orang berbeda-beda, tetapi orang yang lihat, udahlah kebutuhan orang sama gitu, sama-sama ingin hidup, tetapi hidup kita itu berbeda di pandangannya. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Tetapi dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita menjabarkan lagi apa itu tentang mempertahankan diri, teori kontrol itu seperti apa. Nah, lalu orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus responnya, tetapi dalam teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi sudah dijelaskan dengan permasalahan yang sudah dicontohkan tadi. Lalu kita bisa dilihat di sini. Tuh, saya bisa mengobrol dengan orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini kebalikan dari stimulus respon. Lalu
Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargainya? Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat membuat melalui kesepakatan atau guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dalam bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nanti ini ada kesepakatan kelas namanya. Ada kesepakatan kelas yang bakal kita bahas. Perbedaannya kenapa harus kesepakatan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Contoh, disiplin positif di dalam kelas adalah apa? Yang kita tahu, disiplin positif dalam kelas tidak makan di saat pembelajaran. Yang kedua, tidak membuang sampah. Yang ketiga, tidak ngobrol di saat belajar. Itu salah satu disiplin positif di dalam kelas. Tetapi kalau di saat di sekolahnya itu sendiri pasti berbeda juga. Apa disiplin positifnya? Contoh, kita misalkan jadwal masuk sekolah jam 7, yang minimal kita juga harus sudah ada di sekolah jam 7. Meskipun kita ya masih banyak yang masih banyak yang belum bisa mentaati peraturan ya. Tapi saya salut dengan Pak Kris gitu ya, datang sebelum jam 7 begitu kan, membina anak-anak, dan itu merupakan contoh yang paling positif bagi kita, dan semoga kita juga sadar dengan akan peraturan yang tanggung jawab Pak Kris gitu. Dan saya pun merasa malu gitu kan ya, masa Pak Kris saja menjelang akhir pensiun gitu ya bisa disiplin positifnya dijalankan, tetapi kita yang masih jauh, masih berleha-leha gitu ya, masih berjalan di tempat. Nah, disiplin positif menurut pihak Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bisa dijelaskan di sini atau bisa diartikan di sini, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Kita tahu peraturan di sekolah itu seperti apa, tetapi kita bukan hanya disuruh, kita sebagai bawahan guru dan kepala sekolah sudah memberikan peraturan ini, guru harus seperti ini, posisi mengajar. Bukan kudu disuruh tetapi harus ada kesadaran di dalam diri kita sendiri. Lanjut adalah nilai-nilai kebijakan universal. Itu ada, kita bisa lihat tadi yang sudah saya jelaskan tentang profil pelajar Pancasila, terus juga ada primary years program, terus juga ada keterampilan hidup. Kita bisa dilihat di sini contoh nilai-nilai kebijakan institusi atau organisasinya. Nilai-nilai kebijakan universal, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita kesepakatannya apa? Tanpa melibatkan, tanpa lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berarti bahasa yang universal, peraturan yang universal, peraturan yang bisa kita sepakati bersama. Kira-kira apa nih kesepakatannya? Harus seperti apa nih? Jangan sampai ada yang terintimidasi dalam membuat kesepakatan tersebut. Nanti kita bahas di kesepakatan kelas. Lalu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita bisa dilihat di sini. Di sini juga yang pernah kita alami dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuknya apa? Ataukah motivasi dari eksternal, dari luar, ataukah motivasi internal di dalam diri sendiri?
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, kayak gitu kan. Jadi seolah-olah kita itu termotivasi dari luar itu, kamu tuh nanti bakal dapat hukuman gitu kan. Ada ucapan dari orang lain karena dia itu takut karena hukuman, bukan kesadaran dari dirinya sendiri. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang misalkan imbalan, berarti itu ada sebuah imbalan dan itu diharapkan dari orang lain. Jadi termasuknya motivasi eksternal dan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, ini yang termasuk ke dalam tujuan positif itu muncul dari internal itu sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi berkaca kepada diri sendiri. Oh, misalkan kalau saya tidak belajar malam-malam, begitu kan ya, saya pasti besok bakal pelana-pelongo nih, bakal tidak mengerti nih dengan ibu bapak guru yang diajarkan. Setidaknya saya mau belajar dulu malam-malamnya, kayak gitu kan, belajar malam-malam supaya besok ketika pembelajaran saya sudah lebih mengerti tanpa disuruh dari orang lain ataupun ada imbalan dari orang lain. Itu namanya motivasi internal. Lalu dihukum oleh penghargaan, ini yang tidak boleh sebenarnya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan sama berlaku dengan hukuman. Mereka dikasih penghargaan, berarti mereka juga yang dikasih hukuman, sama halayaknya. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Itu menurut Al-Fiqh 1993. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti bakal penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, yang pertama. Yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Mereka berketergantungan. Bagusnya sebetulnya bagus, tetapi kalau misalkan anak hanya bisa diberikan imbalan tapi tanpa kesadaran diri sendiri, nanti yang ada apa? Ini kualitasnya menurun, terus juga kreatif anak tidak berkembang, motivasi anaknya juga berkurang. Makanya kita sebagai pembelajar, guru, jangan sesekali memberikan anak itu, oke, boleh motivasi dari kita boleh, tetapi untuk memberikan imbalan atau apa kita dikurangi lah, seperti itu. Dikuranginya tuh karena takut anak itu sama Pak Alfi mah disuruh, misalkan disuruh beli pensil satu uangnya 5.000, pasti Pak Alfi mah sok diberi kembaliannya udah diambil semua. Misalkan Pak Dede suruh beli atau suruh fotokopi ke anak gitu kan, tong beli fotokopi kertas, uangnya 5.000 tapi harganya 2.000, udah 3.000-nya diambil aja. Biasanya Pak Dede suka kayak gitu nih. Nah, nanti anak tuh ketergantungan ya. Jadi mengharapkan imbalan bukan tanpa kesadaran diri sendiri. Lebih baiknya apa? Kita motivasi tentang diri anak itu sendiri untuk apa? Lebih bisa berkembang lagi apa yang mereka inginkan. Ya, bukan karena apa yang mereka harapkan. Kalau mereka harapkan, ya pasti semua orang, siapa sih yang tidak mau berharap dengan adanya penghargaan. Tapi kan tanpa adanya proses, tanpa adanya kesadaran dari diri kita sendiri, tidak mungkin anak itu berhasil. Contoh kecilnya dalam ekstrakurikuler bola voli, ya Bantis pasti memotivasi anak, tapi dia balikan lagi kepada anak itu sendiri. Sudah tahu jadwal olah ekstrakurikuler itu setiap sore. Anak itu gimana nih? Apakah harus dipaksa untuk latihan atau kesadaran diri sendiri? Biasanya kalau kesadaran diri sendiri itu pasti perkembangannya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Karena apa? Kepengen anak itu bisa. Kepengen anak itu motivasinya tinggi. Balik lagi, kualitasnya pasti bakal jauh dibandingkan anak-anak yang dipaksa. Ayo kamu latihan, guys, oke, diberi teh botol ke bapak. Karena anak itu apa? Mengharapkan teh botol, bukan karena mengharapkan ilmu. Sama tuh, contoh hal kecilnya adalah itu. Ya, lanjut.
bentuk program kebajikan apresiasi. Kita lewat. Nah, keyakinan kelas. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan bukan peraturan kelas. Di sini kita bisa bedakan. Mengapa kita memiliki peraturan? Contoh tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Pasti punya alasan masing-masing. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Yang pertama, yang kedua, takut ditilang. Biasanya seperti itu. Tapi yang seharusnya pakai helm itu adalah melindungi kepala. Ya, bukan karena takut ditilang, itu takut seperti apa, tapi intinya melindungi kepala. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk meminimalisir atau meminimalisir virus-virus yang ada. Itu salah satunya peraturan. Beda dengan keyakinan. Itu sudah diatur tetapi tidak disepakati bersama. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasinya dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tetapi tanpa dia maknai. Murid-murid pun demikian sama. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa aja sih peraturannya? Nih, bahwa peraturan pakai helm itu yang pertama seperti ini. Pakai masker itu supaya apa? Ini. Cuci tangan itu setiap hari supaya apa? Supaya bersih dari kuman ini. Nah, gitu itu tentang peraturan-peraturan. Agar mereka tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tanpa memahami tujuan mulianya. Maka pembentukan keyakinan kelas bersifat adalah abstrak. Kalau peraturan kalau sudah dibuat berarti ya udah itu harus bisa dijalankan setiap saat. Karena peraturan itu tertulis yang harus dilakukan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya bisa diubah. Ya kan, abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kalau kita diulas kembali tentang universal, kita itu tidak membedakan agama, bahasa, suku bangsa. Jadi kita bisa disepakati bersama. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kira-kira nih, kita sebagai guru maupun guru kelas maupun guru mata pelajaran, ketika dihadapkan dengan murid, pasti kita mempunyai keyakinan itu sendiri kan. Contoh yang tadi sudah dilakukan adalah belajar mengajar. Di saat belajar mengajar, guru sedang menerangkan, murid tidak boleh makan, murid tidak boleh ngobrol sendiri. Apa kalau misalkan anak murid ngobrol sendiri terus juga maka di saat pembelajaran diberikanlah namanya hukuman. Hukumannya apa? Entah itu disuruh lari kayak itu, namanya peraturan keyakinan kelas. Dan itu sifatnya abstrak, bisa dirubah, bisa diulang lagi, bisa disepakati bersama lagi. Kira-kira bagus enggak nih? Kan? Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti sifat keyakinan kelas ini tidak seluruhnya kelas mempunyai keyakinan kelas yang sama. Pasti kita mempunyai keyakinan kelas yang berbeda. Dari kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 mempunyai keyakinan kelas yang berbeda. Contoh, kelas 6B, keyakinan kelas dilarang membuka bawahan baju atau mengeluarkan baju. Tetapi di kelas 6A boleh mengeluarkan baju. Itu balikkan lagi kepada keyakinan kelas setuju atau tidak, dan sifatnya positif. Kalau misalkan sifatnya positif dan disepakati bersama, maka lanjutkanlah. Kalau misalkan sifatnya negatif, maka cari nih solusi yang baiknya seperti apa, tanpa memandang agama, bahasa ataupun yang tadi sudah dijelaskan tentang universal yang diyakini. Lalu
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Sebelum membuat peraturan kelas, kita menanyakan dulu kepada anak-anak, kira-kira apa nih anak-anak nih? Kita hanya memfasilitasi. Kira-kira apa nih peraturan yang harus kita buat dalam satu kelas ini? Terus apa nih konsekuensinya? Pasti anak tuh mempunyai ide-idenya masing-masing. Bu, saya mau pengen ini aja bu. Pak, saya mau pengennya kayak gini aja pak. Kira-kira setuju nggak nih? Kayak gitu kan? Kita kesepakati lagi bersama tanpa kita memberikan peraturan sendiri. Kelas 5B, peraturannya ini ya. Harus mau nggak mau harus mau. Tidak seperti itu. Karena apa? Budaya positif bisa dilakukan dengan kesepakatan bersama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira budaya positif yang telah kita laksanakan selama 6 bulan gitu ya, suksesnya. Kalau mau sudah sukses, berarti kita alihkan lagi dengan keyakinan kelas yang lain. Contoh keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Benar nggak? Betul. Oleh terapkan. Setiap anggota kelas perlu senang. Tidak mungkin di saat kita pembelajaran anak harus nangis. Iya kan, pasti harus ceria. Diberikan lagi kepada kita gimana caranya memanage, gimana caranya kita mengatur supaya anak itu belajarnya bisa senang. Ketika pembelajaran sudah senang, apa? Anak ikut ke dalam pikiran kita. Dan saya pernah mendapatkan satu kata dari dosen saya sendiri. Ketika kita dibenturkan dengan anak-anak, tidak mungkin anak-anak itu bisa langsung masuk ke dalam pikiran kita. Bagaimana caranya? Kita sukai dulu dunia anak-anak, kita sukai dulu permainan anak-anak, masuk dulu ke dalam dunia permainannya, kita gabung dulu seolah-olah kita itu kayak gini tuh, kelas 1 tuh kayak gini ya. Jadi kita gabung dulu. Kalau misalkan kita sudah gabung, apa respon anak? Iya gini, Bu Risa mah bisa kan? Iya Bu Ulfa mah bisa kan gini. Tahu? Karena apa? Kita masuk ke dunia anak-anak. Setelah kita masuk ke dunia anak-anak, kita yang punya peran penting, bisa dibawakan dunia anak-anak itu ke pola pikir kita. Nah itu satu kata yang saya ingat dari dosen saya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, betul tidak? Betul. Tanpa adanya bully, kayak gitu kan, saling menghargai. Entah itu pendapat, entah itu suku, agama, itu bisa dihargai. Setiap kelas perlu merasa aman. Apa? Setiap anggota kelas perlu merasa aman itu seperti apa? Tidak lempar-lemparan penghapus, tiket, pulpen, nyetrek. Jadi gimana cara kitanya? Seperti apa budaya positif dalam kitanya? Selalu bersikap positif, senantiasa menjadikan diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah itu bisa disepakati bersama dengan kelas itu sendiri, dengan memunculkan ide-ide dari anak sendiri. Hal yang tidak disukai anak kita pecahkan, dan kira-kira hal yang tidak disukai oleh anak kita disukai bareng-bareng. Pak, orang mah terseneng Pak, pulpen orang diinjuman balik kusi misalkan repal. Mungkin kita juga bertanya dulu, Repal, kenapa kamu minjem terus ke pulpennya si Cika, misalkan kayak gitu kan ya. Kenapa? Apa saya tidak punya pulpen? Nah, berarti itu hal yang tidak disukai oleh Cika bisa kita pecahkan dengan cara segitiga restitusi nanti yang bakal saya bahas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Pasti ini hal yang dibutuhkan oleh kita semua. Bertahan hidup. Dari mana kebutuhan hidupnya? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu
salah satu bertahan hidup. Lalu setelah bertahan hidup kita harus apa? Mempunyai rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita diaku atau kita bisa diterima dalam suatu kelompok itu sendiri. Itu namanya kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya di kelompok, di antara kita pun mempunyai rasa kasih sayang sebagai keluarga. Penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lalu kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bebas, kita tidak harus dikekang atau kita harus sesuai dengan kita punya kebebasan sendiri, tetapi dalam jalur yang baik. Lalu kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bebas, kita kalau misalkan tidak bebas pasti merasa senang dong. Gak mungkin kalau misalkan bebas terus buruk kayak main. Tidak mungkin. Kalau misalkan kita bebas, kita insya Allah pasti bakal senang. Nah, ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita tahu. Guru itu sebagai apa? Di dalam diri kita sebagai guru ada enggak nih di salah satu ini? Ya kan? Kita sebagai guru sebagai penghukumkah kepada anak atau membuat merasa bersalah kepada anak? Contohnya menjudge anak. Nah, yang ketiga, ataukah sebagai teman dengan anak atau sebagai pemantau anak didik kita atau sebagai manajer yang kita selalu memberikan arahan-arahan, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, di dalam diri kita itu apa yang ada di dalam diri kita nih? Jadi kelima posisi kontrol guru ini. Sebagai hukumkah, membuat merasa bersalahkah, temankah, memantaukah, manajerkah? Nah, teman ya. 5 posisi kontrol guru. Kita lihat. Kalau misalkan kita menghukum, ada suara tinggi, bahasa tubuhnya seperti apa? Mata melotot, kamu, kayak gitu Pak. Kulit wae. Nah, itu berarti kita dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, kamu tuh belajar yang mana? Kayak ini. Nah, itu berarti dari segi nada, suara dan tubuhnya kita melihat ya bahwa kita itu berarti kalau kayak itu sebagai penghukum, membuat bersalah nih. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Oke lah, mau dicas dulu sih kenapa habis bahasanya. Ya, selanjutnya. Nah, pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Dan pemantau. Posisi kita misalkan berada di posisi pemantau seperti apa nih? Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ini pemantau, saya tuh seperti ini. Teman. Lalu teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Misalkan kita terlalu dekat, tidak juga, nggak boleh juga. Misalkan terlalu jauh, nggak boleh juga. Jadi seperti apa nih? Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari segi ke-5 ini, menurut ibu bapak guru, lebih baik yang mana? Tugas kita itu ada di posisi mana?
Entah itu sebagai penghukumkah, atau pembuat rasa bersalahkah, atau pemantaukah, atau temankah, atau manajerkah? Teman, ada lagi teman, lalu ada lagi manajer. Kita harus digarisbawahi posisi di mana guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pertama, ketika mendapatkan kasus satu, salah satu murid di hari Selasa jadwalnya kelas 6B olahraga, tetapi ada satu murid kelas 5A nih, kelas 5A memakai baju olahraga di hari Selasa. Kita sebagai guru ngelihat, misalkan si Pawaz gitu kan, atau si Fauzan. Nah, si Fauzan itu datangnya terlambat tepat ke kelas 5A. Kelihatan oleh kita, pasti sama kita apa ya? Dipanggil dulu kan. Fauzan, Pawaz, sinilah, ikut sama bapak ke kantor. Ditanyain dulu nih, kenapa kamu pakai baju olahraga padahal hari Selasa kamu tidak ada jadwal olahraga. Kita tanyakan dulu, apa penyebabnya? Kenapa kok bisa salah? Mungkin Pak Wajan jawab, lupa saya bangunnya kesiangan Pak. Kenapa bangunnya kesiangan? Lupa malamnya begadang Pak, main HP aja, TikTok kan, main game. Nah, itu salah satu jawaban anak, dan kita tidak menyalahkan anak tersebut. Karena apa? Kita sebagai manajer di sini coba mengalihkan hal yang negatif itu kepada arah yang positif. Tolonglah Fauzan, Pawaz, kalau bisa mah kamu jangan tidur terlalu malam. Kalau misalkan tidur terlalu malam, akhirnya apa dampaknya? Kamu bangun kesiangan, salah memakai kostum karena buru-buru, tahunya itu hari olahraga, ya kan, dan dapatkan hukuman. Jangan. Makanya di sini kita sebagai manajer, hukuman, konsekuensi, restitusi. Tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, konsekuensinya dan restitusinya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa terlambat masuk ke kelas. Contoh, berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai atau dihukum, itu namanya penghukuman ya. Berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai, termasuk apa? Penghukum. Beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu, gitu kan? Jadi itu sebagai apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Ini kita bisa dilihat, teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak guru ya. Sekali ini aja, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Tanyakan. Setelah pelajaran selesai, kamu jangan istirahat dulu. Buat catatan yang tidak kamu tertinggal. Jadi ini pemantau. Posisi-posisi kita nih, ini tuh ada posisi kita. Oh, berarti kalau misalkan kita seperti ini, kita sebagai pemantau. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Oh, kalau kita seperti ini adalah sebagai teman. Dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu? Gitu. Nah, lanjut ke segitiga restitusi. Ini adalah pemaparan terakhir ya, pemaparan terakhir segitiga restitusi. Upaya mendisiplinkan siswa dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini perlu kita garis bawahi, kita untuk menjadikan menanyakan pada anak, tidak langsung menjudge ke anak bahwa anak itu merasa bersalah. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, yang kedua adalah menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah pertama adalah menanyakan keyakinan, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa,
Tidak ada manusia yang sempurna. Ini pertanyaan-pertanyaan ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Contoh hal kecilnya yang tadi sudah saya jelaskan. Ketika si Fauzan Fawazi itu terlambat ke sekolah, kita tanya dulu. Tidak berbuat salah itu tidak apa-apa. Kenapa kamu terlambat? Kita menanyakan dulu, validasi tindakan yang salah dulu. Kenapa kok bisa? Ya udah, Bapak juga pernah membuat salah. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita berbuat salah, kita bisa dong dikurangi kesalahan kita itu dengan cara apa? Dengan cara yang lebih baik. Misalkan kita tidur terlalu malam jam 11, jam 12, bisa kalau tidurnya jam 9, jam 10. Itu bisa ada perubahan, menstabilkan identitas. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya. Kira-kira kalau misalkan si Paul kayak gitu ditanyain, Paul, kamu misalkan datang terlambat, baik enggak nih buat kamu sendiri dan buat teman-teman kamu sendiri? Pasti jawab Paul itu, tidak Pak, saya sudah berbuat salah, merugikan teman-teman, sehingga yang ada timbul jelek di dalam pemikiran teman-teman bahwa Paul itu datangnya terlambat aja, gitu kan? Validasi dulu tindakan yang salahnya. Validasi tindakannya cara seperti apa? Tanyakan lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan cara merubah yang tadi saya jelaskan adalah contoh tidur misalkan larut malam, bisa dirubah ke sore hari jam 9, jam 10. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan ini adalah segitiga restitusi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini adalah poin-poinnya. Kamu mau jadi seperti apa? Orangnya seperti apa? Kalau misalkan kamu datang terlambat terus, tidak ada perubahan, tidak ada hal yang positif yang kamu bawa kepada teman-teman. Nah, jadi yang kesimpulannya dari pembahasan yang saya bahas adalah tentang budaya positif dan di dalam lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Mau bagaimanapun penerapan kita kepada anak-anak, asalkan kita mempunyai kesepakatan bersama dengan anak-anak, maka disitulah muncul yang namanya keyakinan kelas. Dan insyaallah dengan materi yang saya bahas semoga bisa dapat dimengerti oleh ibu bapak guru. Apabila ada kekurangan, itu hal yang murni dari diri saya. Apabila ada kebenaran dan kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi ataupun sedikit masukan dari ibu bapak guru tentang diri saya sendiri, tentang pemaparan materi ini, silahkan. Dan saya insya Allah bisa terima dengan lapang dada dan menjadi suatu pembelajaran buat saya. Terima kasih. Barangkali ini bukan bertanya atau ini ya Pak Alfi, ini hanya tanggapan saya. Ini untuk kita semua, untuk saya dan juga untuk warga SD Negeri 2 Cibubur. Dengan adanya guru penggerak, kita bisa mengikuti hal-hal yang seperti ini. Jadi ini bukan seremonial hanya untuk melaksanakan tugas Pak Alfi, tetapi ini Pak Alfi menyampaikan materi kepada kita. Jadi kita juga tahu, ya. Jadi kita juga Pak Alfi bisa menularkan ilmunya kepada kita semua. Ya, dan diharapkan ini adalah sebagai motivasi dan kita bisa berubah untuk menjadi lebih baik, mengajar dengan lebih kreatif, anak-anak membuat, ayo ibu bapak gurunya membuat anak-anak itu bisa nyaman di kelas sehingga belajarnya nyaman dan hasilnya akan baik. Itu dari segi pembelajarannya.
Kemudian lagi tentu saja ini untuk mencapai itu butuh disiplin kerja dari kita semua. Dan Pak Alpi sebagai CGP terus mengajak teman-teman untuk berubah. Jadi tidak hanya sebatas menyampaikan, tetapi terus kita memotivasi teman-teman kita. Yuk, bagaimana budaya positif di sekolah kita itu harus diterapkan. Ya, jadi kita saling mendukung. Ibaratnya ini teman-teman, terima kasih sudah mendukung kegiatan Pak Alpi, dan hanya tidak mendukung, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk kita tingkatkan disiplin kerja kita. Yang masih datang telat-telat itu kita tingkatkan lagi. Kalau Panti sudah super, ya jam 6 sudah di sekolah. Ya kita sih ini ya kita sesuai dengan ini saja, jam 7 ya, sebelum jam 7 kita sudah di sini. Itu yang ibaratnya wajar. Kalau Pak Antis memang harus melatih dulu, dan kalau kayaknya berat kalau kita mengikuti Pak Antis ini ya. Satu kecamatan Walet juga sepertinya hanya satu, mungkin beberapa kecamatan ya, seperti. Jadi itu teman-teman, tadinya saya ingin menambahkan hal yang lainnya, tapi sepertinya sudah tidak kondusif, sudah lelah. Jadi mungkin nanti di lain waktu hal-hal yang ingin saya sampaikan sebagai evaluasi kemarin PKG dan hal-hal lain yang ingin disampaikan. Cukup barangkali Pak Alpi, terima kasih atas materi yang disampaikan untuk kita. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Kepala masukannya untuk diri saya sendiri terutama, dan mohon maaf ya Ibu Bapak Guru di sini, rekan-rekan Cibubur 2, bukan berarti saya itu menggurui atau juga sok pinter atau juga sok tahu. Jadi ya mungkin dibalik kekurangan saya, dibalik miskomunikasinya saya, bisa menjadikan hal yang bisa menjadikan hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu dari saya, dan mungkin dilihat dari raut mukanya udah pada ngantuk, pengen pulang lah ya. Jadi terima kasih buat rekan-rekan guru-guru sudah membantu saya, dan mohon maaf kalau waktu pulangnya lebih sedikit agak molor gitu. Oh belum molor. Masih jam kerja. Ya, terima kasih juga Ibu Kepala sudah memfasilitasi saya dan mengizinkan saya di sini. Semoga jadi bahan motivasi kita semua di sini, dan saya juga melihat motivasi di diri Pak Kris gitu ya, selaku rekan olahraga, dan saya masih merasa malu dari diri saya, belum bisa menjadikan diri saya itu disiplin yang baik. Masih molor dengan peraturan-peraturan sekolah, dan semua itu adalah jadi pecutan untuk diri saya sendiri. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Eka, Pak Tris, guru-guru yang lainnya juga yang selalu memotivasi saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, masih semangat? Masih. Tepuk semangat bisa? Ya. Tepuk semangat. Hari ini Bapak ingin membuat satu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas yang kalian tahu, misalkan peraturan sekolah ada, peraturan sekolah ada, peraturan kelas juga ada. Tetapi di sini Bapak akan mengambil dengan keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan itu hal yang harus kalian lakukan tanpa adanya dari kata-kata positif. Kalau keyakinan kelas, kita itu mengucapkannya dengan bahasa yang positif. Contoh,
Misalkan Fauzan itu membuang sampah, ya kan? Membuang sampah sembarangan, tetapi di situ ada aturannya, dilarang membuang sampah. Nah, kata-kata yang dilarang itu tidak boleh. Harusnya apa? Menjaga kebersihan. Terus juga dilarang mencontek. Berarti tidak boleh dilarang mencontek. Harus jujur. Terus juga dalam berpakaian harus disiplin berpakaian. Namanya disiplin. Nah, kamu masukin dulu. Kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas bersama. Kesepakatan kelas itu seperti apa? Kesepakatan kelas harus bisa disepakati oleh semua anggota kelas. Peraturan sekolah ada. Bapak juga mempunyai keyakinan sekolah dengan guru, dengan kepala sekolah. Nah, sekarang Bapak mempunyai keyakinan kelas dengan kalian, khususnya dalam pembelajaran olahraga. Contoh yang kalian ketahui di saat olahraga adalah apa? Memakai pakaian olahraga. Jangan memakai baju yang merah putih. Boleh nggak? Enggak, karena apa? Itu sudah melanggar disiplin berpakaian. Nah, nanti Bapak bakal kasih ke kalian satu orang satu menggunakan note text, ya. Kalian cukup hanya satu menuliskan tentang budaya positif di kelas untuk menjadi keyakinan ke kelas. Barangkali Pak, misalkan Pak Jiru 5 suka ngejekin nama orang tua aja. Nah, itu namanya Pak sudah membuli. Kalau membuli berarti itu dalam bahasa positifnya, nah, saling menghargai. Tidak boleh ejek-ejekan, itu sama dengan saling menghargai. Menjaga kerapihan, apa aja sih kerapihannya? Dari rambut, ya, dari baju, dari sepatu. Tapi kalau olahraga kita disepakati nih, kita disepakati bersama olahraga. Kira-kira untuk sepatu bebas apa enggak? Boleh bebas apa enggak? Tergantung kesepakatan kalian. Kalau misalkan sepatunya boleh bebas Pak. Olahraga boleh dibebaskan aja sepatunya, boleh. Tergantung kalian. Mau pakai sepatu volley, mau pakai sepatu jogging, mau pakai sepatu yang merah hitam putih, boleh. Tergantung kesepakatan kalian dan Bapak. Ya. Nah, di saat kalian mempunyai ide, kelas itu enaknya seperti apa nih? Masuk ke kelas itu harus pukul berapa? Pak, masuk ke sekolahnya kan jam 7. Kita gimana kalau misalkan masuk ke sekolah jam 7 lebih 10? Boleh nggak? Boleh, terserah, asalkan sepakat. Makanya di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Harus yakin. Kalau sudah yakin, berarti kalian harus siap mempertanggungjawabkan. Karena apa? Udah sepakat nih, Pak. Pokoknya sepakat. Pembelajaran PJOK harus pakai baju olahraga semua. Kalau nggak ada yang baju olahraga gimana? Dihukum. Nah, itu tergantung kalian, kesepakatan kalian. Oke? Paham ya? Nah, kali ini Bapak bakal bagiin satu-satu ke kalian. Ya, dan kalian siapkan pulpen, siapkan pikiran kalian, ide kalian tentang hal apa saja yang harus kalian lakukan di dalam kelas. Ya, tadi sudah Bapak contohkannya. Nah, oke? Boleh ditulis harus seperti apa?
kalian yakini di dalam kelas? Contohnya yang tadi sudah Bapak tulis. Misalkan dilarang bermain bola di dalam kelas, itu sama aja membuat keyakinan ke kelas. Silakan kalian tulis harus apa? Inisial. Kalau nama inisial berarti misalkan Muhammad Akin Sako, berarti cukup MAS. Nama inisial ya, nggak apa-apa. Nama inisial tuh nama yang awalnya aja. Misalkan siapa? Muhammad Fauzan, MF. Bawahnya di bawahnya ya berarti. Coba sana di sini bawahnya. Bawahnya. Menjaga ketertiban di sekolah. Di kelas. Nah, di sini Bapak bakal memilih 7 kesepakatan yang telah kita sepakati. Nanti Bapak bakal memilih dulu siapa nih yang pantas nih. Bakal dipisahin ya sama Bapak ya.
Sudah, perhatikan. Di sini Bapak mendapatkan 7 kesepakatan kelas di saat kalian berada di dalam kelas, khususnya dalam pembelajaran olahraga ya. Ada yang mendengarkan guru di saat menerangkan, itu termasuk disiplin ya, terus juga menjaga kebersihan kelas, terus juga ada saling menghargai ya, jangan membuli, bagus ini. Terus juga disiplin berpakaian dalam berolahraga, ada datang tepat waktu ya, datang tepat waktu dan bersikap jujur dalam mengerjakan soal. Kalian sepakat dengan ini ya? Sepakat kan? Sepakat ya? Nah, sepakat tidak? Bapak mau tahu jawaban kalian, sepakat tidak? Nah, pokoknya kalau misalkan kalian sepakat di saat dalam pembelajaran olahraga datang yang tepat waktu, terus juga bersikap jujur, tidak boleh membuli atau saling menghargai, ya, terus juga berpakaian olahraga. Nah, itu yang harus kalian sepakati. Kalau misalkan kalian sudah sepakat, berarti kalian harus dijalani dengan keyakinan di dalam diri kalian masing. Maafnya, oke. Terima kasih, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf.